إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وإمام مكة والحرام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جد يا ربي فرحا وطرحا ومحبة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. آخر الجميع رحمه الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوم الحاد سيد الأيام وهذه الفراغ خير المساكين الغربة فيها ينفذ فبين الجهود وإذا سيد الخطيب والمنبر ولا يتغلل وحاجة ومن يتغلل وقد لنا ومن لنا فلا جمعة لنا أنفسوا واستنوا وأطيعوا رحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله سيدنا محمد. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آيات الأخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah begitu banyak memberikan karunia, nikmat, hidayah, inayah kepada kita sekalian, sehingga dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni salatul Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan saja ibadah yang akan kita laksanakan dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita kirimkan ke hariwaan junjungan kita, panutan kita, kudua kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah rela berkorban jiwa dan raganya demi tegaknya dinul Islam di persada bumi Allah yang fana ini, sehingga sampai pada saat ini kita masih hidup dalam kondisi beragama Islam, masih hidup dalam kondisi mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan saja Islam ini berdiri tegak dan kokoh hingga akhir zaman nanti. Tak lupa pula khatib mewasiatkan kepada diri pribadi kami dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa marilah kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yakni menjalankan seluruh apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sepekan lagi kita bangsa Indonesia akan kembali memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Tanggal 17 Agustus, hari yang sangat bersejarah bagi kita bangsa Indonesia. Tepat tanggal itu kita telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala suatu rahmat yang besar, di mana sebelum para pahlawan telah berjuang lebih dahulu dengan perjuangan yang panjang dan penuh pengorbanan. Banyak di antara pejuang-pejuang itu yang gugur sebagai syuhada karena didorong oleh rasa cinta kepada tanah air. Sekarang kita telah hidup di alam kemerdekaan. Oleh sebab itu kita sebagai pewaris kemerdekaan mempunyai tanggung jawab memeliharanya agar semangat api kemerdekaan itu tidak semakin menjadi pudar dan luntur. Kita isi kemerdekaan ini dengan cita-cita kemerdekaan, yaitu mewujudkan negara yang adil dan makmur dalam limpahan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Merupakan fakta sejarah yang tidak dapat dipungkiri bahwa peran dan kontribusi para ulama dan para pahlawan muslim begitu besar dan menentukan dalam perjuangan melawan penjajah. Kontribusi mereka yang sangat bernilai di mata bangsa ini harus dijadikan semangat mengukir prestasi. Saatnya kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneladani perjuangan para ulama dan pahlawan negeri ini, meneruskan perjuangan mereka dan membawa kemerdekaan ini menuju kemerdekaan yang totalitas dan paripurna. 79 tahun yang lalu bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Ini semua merupakan nikmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pada alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan yang bebas, maka rakyat menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi sangat jelas bahwa kemerdekaan yang hingga saat ini kita rasakan adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kemerdekaan Indonesia telah berumur 79 tahun. Tentu ini bukan umur yang mudah dalam bentangan sejarah.
Tetapi patut disayangkan, kemerdekaan yang diraih dari penjajah kini masih sebatas baru dikenang, belum sepenuhnya disyukuri oleh mayoritas anak bangsa ini. Kemerdekaan yang hakiki masih belum menjadi bukti. Memperingati kemerdekaan bukan sekedar perayaan seremonial saja, juga bukan sekedar semarak warna-warni bendera dan umbul-umbul, juga tidak sekedar aneka lomba yang kurang mendidik. Kita bisa lihat masyarakat yang memaknai kemerdekaan hanya sebatas penciptaan suasana ramai. Sebaliknya, semangat juang yang terkandung di dalamnya nyaris terlupakan. Oleh karena itu, kita harus tetap mengawasi dan juga mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang telah Allah syariatkan. Dan perjuangan mengisi kemerdekaan belum pernah berhenti. Karena kita telah keluar dari penjajah satu, kita akan menghadapi penjajah yang lain. Bung Karno pernah mengatakan, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penjajah Belanda sudah lama pergi, tapi kita masih dijajah oleh orang-orang yang kulitnya sama dengan kita, berbahasa yang sama dengan kita, bahkan dia mungkin satu suku dengan kita, tapi akal-akalnya lebih jahat daripada penjajah. Kemerdekaan Indonesia yang begitu susah payah diraih ternyata sering dimaknai sebatas romantisme sejarah semata. Karena hari ini kita lihat dan rasakan 79 tahun hanyalah peralihan dari satu penjajahan kepada berbagai penjajahan lainnya. Betapa tidak, dahulu para pahlawan kita hanyalah menghadapi penjajahan militer, tetapi sekarang kita menghadapi multi penjajahan, dari penjajahan ekonomi, budaya, moral, sampai pemikiran. Bahkan bentuk penjajahan ini lebih besar bahayanya daripada penjajahan militer, karena bahaya yang ditimbulkan jauh lebih kompleks dan berdaya rusak tinggi. Bukan fisik yang dirusak, tetapi pola pikir yang dirusak. Itulah yang dinamakan dengan perang pemikiran. Dalam bidang budaya, identitas keislaman dan ketimuran bangsa Indonesia terlebur dengan budaya barat. Dalam bidang moral, mulai dari masyarakat biasa sampai pejabat, tidak jarang kita saksikan pemandangan biasa, tradisi korupsi, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Maka benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isbiru fa innahu ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbukum. Bersabarlah kalian, maka sesungguhnya tidak akan datang kepada kalian sebuah zaman kecuali zaman tersebut lebih rusak dari sebelumnya, sampai kalian menemui Tuhan kalian. Hadis riwayat Bukhari. Dalam memaknai kemerdekaan ini, marilah kita memposisikan diri sebagai hamba Allah yang taat dan beradab, bersukaria dan bereforia tanpa harus lupa dari semangat kemerdekaan yang hakiki. Oleh karena itu, sejatinya seorang muslim seharusnya mensyukuri nikmat kemerdekaan, bukan sekedar mengenang kemerdekaan. Kalau sekedar mengenang hanya membuat kita terlena dengan romantisme sejarah, sedang bersyukur merupakan gairah pengundang nikmat yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah kenikmatan tersebut, dan apabila kalian mengkufuri nikmat, azabku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahiman wa rahimakumullah. Perjuangan panjang para pendahulu bangsa ini, yang mayoritas kaum muslimin, para ulama, berjuang melawan penjajah di bawah teriakan takbir,
teriakan Bung Tomo di Surabaya. Mereka melawan penjajahan di bawah bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka berkorban jiwa dan raga. Banyak dari mereka menjadi syuhada, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kemerdekaan kepada bangsa ini. Maka sangat ironis dan prihatin jika hari ini kita tidak menghargai para ulama dan para pejuang-pejuang muslim lainnya. Umat Islam yang mayoritas di negeri ini sudah seharusnya mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya, mensyukuri kedaulatan dengan pembangunan dan persatuan. Ini menjadi bukti penghargaan kepada para pendahulu dan pejuang bangsa ini. Bagaimana seharusnya kita mengisi dan mensyukuri nikmat kemerdekaan ini? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk lewat firman-Nya dalam surat Al-Hajj ayat 41. Yang artinya yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah kembali segala urusan. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam mengisi kemerdekaan ini minimal ada satu strategi yang harus kita laksanakan, yaitu iqamatus shalah, mendirikan salat. Mengapa salat merupakan salah satu strategi dalam mengisi kemerdekaan ini? Karena dengan kekuatan salat 5 waktu inilah para pendahulu kita dapat meraih kemerdekaan dari penjajah, sehingga kemudian hari kemerdekaan kita diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. 17 adalah angka yang sama jumlahnya dengan jumlah rakaat salat 5 waktu, yaitu 17 rakaat. Hanya dengan kekuatan 17 rakaat inilah sehingga bangsa Indonesia bisa meraih kemerdekaan 17 Agustus. Jadi ada korelasinya antara 17 rakaat dan 17 Agustus. Kemudian salat juga dalam rangka membangun moralitas dan akhlak mulia. Kunci membangun moralitas terletak pada ibadah salat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahiman wa rahimakumullah. Kesyukuran yang tertinggi bagi kita bukan hanya bangsa ini telah meraih kemerdekaan. Kesyukuran kita selaku umat Islam adalah bahwa kita tidak sekedar menjadi penonton di dalam mengisi kemerdekaan ini, tapi semampu mungkin menjadi pemain dan ikut ambil bagian sesuai dengan bidangnya masing-masing, untuk menjadi orang-orang yang bisa menorehkan tinta emas dan menuliskan sejarah kegemilangan bangsa ini di masa yang akan datang. Dengan semangat kemerdekaan ini, marilah kita mensyukuri kemerdekaan ini dengan mempertahankan keutuhan jati diri bangsa ini dengan nilai-nilai akhlak yang luhur dan nilai-nilai Islam yang tinggi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan innallaha wa malaikatahu
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. اللهم صل على السلام. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. Luruskan dan rapatkan sudut. Sadaqallahu alazim. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله أكبر بالقرآن سأمضي أجلو خبثا